Ya, dimulai lagi ya. Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kajian tentang tasawuf ilmiah eksakta. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, serta dengan bertajim kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Izinkanlah kami menyampaikan kajian tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Terlebih kami ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos yang berdomisili di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kajian ini bersifat mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu. Maksud saya setiap malam Rabu pada sholat Isya. Baiklah, kajian kali ini adalah sesuatu yang sangat penting terkait dengan diri kita sendiri, yaitu perjalanan jiwa atau nafas atau diri atau kesadaran. Perlu kami sampaikan bahwa kami adalah penganut tarekat arwah yang tergabung dalam Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Yang pada intinya tarekat arwah adalah laku atau praktek memperjalankan ruh atau jiwa kita di alam ruhani, di alam akhirat ketika kita masih hidup di dunia ini. Mungkin kata-kata saya cukup bombastis gitu ya, karena pemahaman ini nyaris tidak pernah diungkap gitu. Namun di ilmu pengetahuan hal ini sesungguhnya sudah menjadi perbincangan yang cukup lama, sehingga lahirlah apa yang dinamakan konsep paralel multiverse, bahwa dunia ini adalah satu kesatuan yang universe, yang berlapis-lapis. Ada alam sadar, alam bawah sadar, kemudian akhirat adalah alam metafisika, dan itu berlapis-lapis, makanya disebut dengan metaverse. Dunia dan akhirat ada dalam satu kesatuan, itulah yang disebut dengan metaverse bersatu dengan universe, sehingga menjadi paralel multiverse. Dunia dan akhirat berjalan secara bersamaan. Sebagaimana kita tahu bahwa diri kita itu adalah terdiri dari jasmani dan rohani. Namun sesungguhnya siapa diri kita yang sesungguhnya? Kita tahu diri kita berasal dari tanah, tentu akan kembali ke tanah. Tetapi ruh kita berasal dari alam qadim, alam akhirat. Dan dia merupakan tiupan Tuhan yang tentu akan kembali kepadanya. Ini saya kira yang akan menjadi pokok bahasan kita yang paling utama. Sebelum sampai ke sana, mari coba kita mereverse lagi atau kita merefleksi diri. Ketika kita lahir itu sejujurnya komposisinya seperti apa? Bahwa bayi lahir itu pada intinya terdiri dari jasad dengan ruh. Agar mudah pembahasannya, kita mulai dulu dari jasad. Bahwa jasad itu berasal dari materi dunia, yaitu dari tanah. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Ada yang menyebut dari tanah kering, tanah hitam, dan lain sebagainya. Tetapi intinya dari tanah. Sehingga kausalitasnya pun kausalitas materi, maka dia akan kembali ke tanah. Kemudian jasad itu adalah merupakan hasil kombinasi dari persifatan kedua orang tuanya, atau yang kita kenal dengan DNA. Yaitu ada 23 DNA dari ibu dan 23 DNA dari ayah. Sehingga
manusia itu mempunyai 46 kromosom. Kemudian secara fisik manusia meliputi apa saja sih? Yaitu bentuk fisiknya, kecerdasannya, naluriahnya, emosionalnya. Itu yang terkait dengan fisik. Kemudian dia berkembang seiring dengan usia dan pengaruh lingkungannya. Namun unsur-unsur duniawi ini ternyata dia sifatnya menutupi kesadaran rohani. Sehingga itulah kenapa kita perlu melakukan aktivasi rohani. Sehingga potensi ruh akan menjadi aktif untuk bisa berhubungan dengan Tuhannya. Kemudian dari perspektif ruh, bahwa ruh adalah percikan ilahiyah, sebagaimana beberapa ayat ini, ya, tidak hanya satu ayat yang menyatakan kutiupan ruhku, oleh karenanya dia akan kembali kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, ruh adalah entitas kodim, sehingga kompatibel dengan alam akhirat. Apa itu kodim? Kodim adalah sesuatu yang mutlak, yang baku, yang tetap, dan yang permanen. Itulah namanya kodim. Jadi lawan dari kodim ya dunia ini. Kodim itu adalah alam akhirat. Sementara lawannya baharu adalah alam dunia. Kemudian ruh itu ternyata sudah mengenal Tuhannya. Sebagaimana di alam ruh Tuhan telah bertanya, alastu birobbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna. Jadi secara bawaannya, secara hakikatnya, ruh itu sudah mengenal Tuhannya. Kemudian berikutnya, ini yang menarik. Ini kita lagi bercerita tentang bayi baru lahir ya. Ternyata telah ditetapkan rizki, ajal, amal, perbuatan, dan kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat. Ini yang menarik ini. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika bayi lahir itu, dia sudah ditetapkan rizkinya, ajal, amal, perbuatan, kebahagiaan, dan kesengsaraannya di akhirat. Ini menjadi menarik ini. Catatan amal siapa orang baru lahir? Catatan. Kemudian berikutnya, dia lahir dalam mode kesadaran rohani karena akal belum berfungsi, sehingga dia ada dalam keterbimbingan bayi lahir itu. Jadi aslinya bayi lahir itu berada dalam kesadaran rohani, sehingga segala aktivitasnya itu merupakan bawaan dari Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhannya karena kesadarannya kesadaran rohani. Setelah beranjak dewasa, kemudian akal, naluri, emosional berkembang, serta faktor eksternalnya, sehingga ruh terhijab menjadi dua pilihannya. Dia menjadi sadar atau justru terdowngrade ke alam bawah sadar. Jadi ketika manusia mulai beranjak dewasa, misalnya sekolah, banyak tugas-tugas PR, dia berolahraga, ada rasa lapar, berinteraksi dengan temannya, rasa marah, dan sebagainya, bahagia, sedih. Itulah yang akhirnya menghijab ruh. Sehingga hanya ada dua pilihannya. Tidak mungkin lagi dia berada dalam kesadaran rohani, tetapi pilihannya hanya dua. Dia menjadi kesadaran alam sadar ketika akal rasionalnya dia gunakan sepenuhnya, atau dia turun ke alam bawah sadar. Sehingga dalam tasawuf yang kami jalani, yaitu tarekat arwah, kita mengenal birrul walidain ya ini sesungguhnya guru rohani dan orang tua zahiriyah. Inilah konsep birrul walidain itu. Jadi memang berbeda itu ya. Ini kalau di syariat birrul walidain itu bapak dan ibu gitu. Hanya kalau bapaknya
apa misalnya divorce atau ganti ini kan bapaknya menjadi banyak gitu. Ibunya juga kan menjadi banyak gitu. Jadi kalau di konsep kita ini orang tua jasad dan orang tua rohani. Orang tua jasad dia yang menurunkan sifat-sifat fisiknya, orang tua rohani dia yang menghidupkan kembali, mengaktifasi potensi rohani kita. Itulah konsep birrul walidain dalam perspektif tarekat arwah. Ini yang saya kira akan menarik kalau kita membahas ini. Bahwa hakikat manusia sesungguhnya itu adalah diri itu sendiri. Diri atau jiwa atau nafas atau kesadaran. Jadi hakikat manusia itu adalah kesadaran dirinya. Dia ada di level mana, dia ada di dalam posisi mana, itulah sesungguhnya. Jadi yang bahagia juga jiwanya, yang sedih jiwanya, yang merasakan kesakitan jiwanya, yang merasakan bangga, senang dan sebagainya itu adalah jiwanya. Yang lain ya hanya misalnya tubuh ya hanya merasakan kausalitas tubuhnya ya. Walaupun itu semuanya akan mempengaruhi jiwa. Jadi hasil akhirnya adalah jiwa. Misalnya tubuh disakiti, ada orang yang lebih lebih tidak tahan dengan sakitnya jasad, misalnya sakit gigi itu kan. Ada orang yang sakit gigi lebih tahan daripada sakit hati gitu. Ada yang seperti itu. Itulah hasil akhir dari rasa sakit itulah yang dialami oleh jiwa. Jadi jiwa atau diri atau nafas adalah hasil interaksi antara ruh, akal, naluri, dan kolbu. Atau bisa dipersingkat hasil interaksi antara ruh dengan 3 komponen abstrak dalam diri manusia. Dan konsepnya kalau dalam kami, jasad justru ada di dalamnya. Jadi yang mengendalikan utamanya adalah kita kesadaran. Kalau kita tidak punya kesadaran, maka jasad kita tidak bisa kita kendalikan. Misalnya saat kita tidur, saat kita mabok, saat kita pingsan, dia tidak bisa mengendalikan jasadnya. Jadi yang mengendalikan semuanya ininya. Misalnya orang gila gitu ya, jasadnya memang bisa kemana-mana, tetapi kan tidak dikendalikan, tidak terkendali oleh ini. Nah, ketika yang menjadi dominan adalah ruh, itulah yang namanya alam atas sadar. Dia berada di dalam kesadaran tertinggi. Seperti apa sesungguhnya kesadaran atas sadar? Yaitu ketika kesadaran dia sudah berada dalam posisi zero. Dia sudah tanpa preferensi, not hasrat, not belonging. Tidak ada kepemilikan. Tapi bukan berarti tanpa usaha, bukan ya. Ini mohon dipahami, ini kesadaran. Kesadaran istilahnya nilai akhirnya ya. Kesadaran itu nilai akhirnya, jadi kondisinya, kondisionalnya itu seperti ini. Dia ketika kesadaran ruh berarti posisinya seperti ini. Dan ketika yang dominan adalah akal rasional, maka ini yang disebut dengan alam sadar. Jadi yang mendominasi adalah akal. Namun faktanya manusia itu hanya 5-10% yang berada dalam kesadaran akal. Karena prinsipnya malas berpikir orang itu, inginnya yang instan, yang mudah, yang gampang-gampang. Jadi orang juga malas itu. Kemudian yang paling bawah adalah kesadaran bawah sadar. Itu yang didominasi oleh naluri. Jadi seperti naluriya, syahwat, kemudian ya keinginan-keinginan yang sifatnya jasad itu. Dan 90-95% manusia berada di area ini. Inilah bahayanya. Jadi kemudian bagaimana membaca gambar ini nih ya? Ini kita secara umum kita bagi menjadi 2, yaitu batas titik-titik hijau ini adalah batas alam akhirat. Kemudian titik-titik garis merah ini, ini yang titik-titik hijau di bawah ini batas alam dunia.
Jadi dari sini ke bawah ini adalah alam dunia, dari sini ke atas ini adalah alam akhirat. Dan dunia dibagi dua menjadi alam materi dan alam imateri. Ini adalah alam fisika. Di sini yang berfungsi adalah akal empiris, sehingga kesadarannya alam sadar. Kemudian yang di bawah sadar ini adalah metafisika infra. Jadi seperti apa sih metafisika infra? Itulah yang biasanya kita mengenal dogma, afirmasi. Afirmasi itu semacam memberikan stressing atau penekanan kepada diri kita secara terus-menerus sehingga diri kita menjadi meyakini. Jadi ternyata bisa seperti itu. Apakah ini mirip dengan doa gitu kan, afirmasi. Kemudian law of attraction, hukum tarik-menarik ini juga termasuk di dalamnya. Mimpi termasuk di sini ada jin, astral, mistis, memori, rasa, bahagia, derita, dan sebagainya. Makanya hati-hati juga kita di alam bawah sadar. Karena orang beragama pun, kalau yang menjadi orientasinya adalah ini, kebahagiaan, rasa-rasa ini, itu hati-hati juga, bisa-bisa kita masuk ke dalam alam bawah sadar. Kemudian, ternyata alam metafisika infra ini, yang di bawah ini, kondisinya mirip dengan ini. Ini adalah alam metafisika ultra, karena sama-sama non-materi, non-ruang, dan waktu. Hanya bedanya, kalau di sini tidak terlihat, ya sama-sama metafisika, tetapi diliputi oleh naluriya. Ini kuncinya ya. Kalau metafisika ultra, di sini sama-sama tidak terlihat, tetapi kita berada dalam kesadaran zero. Jadi yang membedakan hanya itu. Memang kalau dari luar kita tidak bisa melihatnya. Kemudian menariknya lagi, ternyata interaksi antara ruh, akal, naluri, dan kolbu itu sangat unik sekali. Jadi ruh itu ternyata bukan berada di alam dunia ini. Karena dia tidak kompatibel, dia bukan materi. Dia non-kausalitas materi, non-kausalitas ruang dan waktu. Jadi dia tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu, tidak mengenal materi. Jadi tidak mungkin ada di alam materi di dunia ini. Ini menariknya. Kemudian akal. Ini kolbu sifatnya sebenarnya dia hanya apa ya? Hanya dia berinteraksi saja, tetapi penentunya adalah akal dan naluri. Ini hanya penyeimbang. Kolbu itu sebenarnya mirip dengan panca indera, tetapi indrawi di bagian dalam manusia. Itulah kolbu. Jadi ada indrawi yang pembaca virtual seperti panca indera, kalau di dalam itu ini. Jadi peran utama sehingga tiga ini peran utamanya, ruh, akal, dan naluri. Dan akal ini kompatibel dengan alam fisika, alam yang bisa dibaca dengan panca indera kita. Inilah alam akal. Kemudian ada naluri berada di dunia, tetapi dia berada dalam alam bawah sadar. Ternyata interaksi ini tidak berada di bawah sadar, tidak berada di alam sadar, tidak juga berada di alam akhirat, tetapi dia mendiami alam khusus. Inilah yang namanya alam jiwa. Coba, menarik apa enggak ini? Jadi alam jiwa itu benar-benar secara khusus didesain untuk bisa menampung komponen-komponen yang berbeda alamatnya, berbeda posisinya. Ini menarik sekali kalau kita sandingkan dengan ilmu tentang hukum medan kuantum. Hukum medan kuantum itu ada sebuah hukum yang namanya superposisi dan entanglement. Superposisi adalah sebuah sebuah partikel subatomik yang dia bisa mendiami posisi yang berbeda-beda dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Kemudian entanglement adalah 2 atau 3 partikel subatomik yang berbeda tempatnya, yang berbeda waktunya, tetapi dia bisa saling terhubung. Itu mirip dengan ruh. Ruh tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dan ternyata alam jiwa itu dia berada dalam
alam yang khusus ini. Jadi dia, tapi bukan berarti akal berada di sini, bukan ya. Masing-masing akal di sini, naluri di sini, ruh di sini, tetapi dia persenyawaannya, makanya namanya nyawa ya, persenyawaan, persejiwaan. Jadi penyatuannya itu ada di alam ini, alam jiwa. Entah itu kondisinya atas sadar, bawah sadar, atau sadar. Menariknya, ini sangat-sangat menarik. Ketika jasad itu tidak ada, ya, ini penting ini. Ketika jasad sudah tidak ada, katakanlah dia sudah meninggal, maka jiwa itu tetap berada di alam itu. Hanya bergeser Pak namanya. Inilah alam barzah. Alam barzah adalah alam jiwa tetapi tanpa jasad. Itu saja bedanya. Jadi sama-sama dia nggak pergi kemana-mana. Dia tetap di situ-situ juga. Tetapi kalau yang di sini masih ada jasadnya, masih utuh. Kalau di sini dia sudah tidak ada jasadnya. Inilah kita masuk alam barzah. Makanya alam barzah adalah alam dinding, alam sempadan. Orang yang sudah mati di sini tidak bisa masuk ke sana, Pak. Dan tidak bisa masuk ke dunia, kembali ke dunia lagi. Tidak bisa ke akhirat, tidak bisa ke dunia lagi. Namun ada hamba-hamba tertentu yang bisa masuk atau kembali ke alam qadim ini. Kembali ke alam ruh. Itulah ruh-ruh yang telah disucikan, seperti para nabi, para syuhada. Itu yang dulu mati syahid itu syuhada, itu ruhnya langsung ke sini, Pak. Langsung masuk ke sini. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, beliau itu bertemu dengan para nabi. Ketemu Nabi Adam, Nabi Idris kalau nggak salah ya, Nabi Isa, Nabi Musa, terakhir Nabi Ibrahim. Itu 7 nabi. Dan itu melambangkan 7 level itu ya. Nanti suatu saat akan kita bahas itu. Dan ini sedikit saja ya. Jadi di sana bukan bertemu Nabi terus omong-omongan sama Nabi enggak ya. Ini sekali lagi ini tentang kesadaran. Sesungguhnya sederhana sekali hidup ini itu. Hidup ini tentang kesadaran. Jadi tidak ada kita naik jet tempur yang dinamakan dengan buruk bersayap itu kan itu hanya kias saja. Tetapi sesungguhnya itu adalah level-level kesadaran. Terjadi dialog dengan Nabi Adam, Nabi Musa, dan sebagainya, itu adalah dialog dalam diri Nabi Muhammad. Jadi kesadarannya, hanya apa ya? Mungkin penceramah atau pendakwah itu ingin memvisualisasikan, menggambarkan bagaimana sih terjadinya dialog antara Nabi di sini itu. Sebetulnya kalau di istilahnya dicecar lebih jauh lagi, Nabi Muhammad sama Nabi Musa itu dialognya pakai bahasa apa? Itu kan akhirnya tidak ketemu, pasti nggak ketemu. Karena di alam akhirat ini alam non materi, non ruang, non waktu. Tidak ada bahasa, tidak ada suara, tidak ada kata. Itu. Jadi menarik ini Pak. Ternyata ruh atau jiwa yang sudah suci, yang sudah zero, ini ketika meninggal dia masuk alam sana. Kalau yang belum suci, yang masih dihinggapi oleh akal, oleh kolbu, oleh naluri, apalagi meninggal masih mikirnya, wah utang saya masih banyak, wah saya masih punya dosa, pasti punya dosa banyak lah ya, pasti itu. Jadi terus kemudian saya pokoknya masih banyak sekali keinginan-keinginan yang belum belum terwujud, hasrat-hasratnya masih belum, pokoknya kesadarannya itu masih diliputi oleh ini. Gitu. Ini ya terjebak di alam sini, nggak mungkin berada di sana. Coba kalau nunggu kiamatnya lama banget itu. Walaupun nanti akan ada skenario lain itu, tetapi nanti jangan ini dulu, kita akan membatasi diskusi kita lagi. Soalnya
Ini di gambar ini sebenarnya kelahiran itu bisa berasal dari alam ruh yang tadi qalu bala sayyidina, bisa juga berasal dari alam sempadan ini. Yang saya tadi memakai hadis, manusia lahir sudah ada catatan amalnya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan, kami adalah pelaku tarekat arwah. Mohon maaf. Kami adalah penganut tarekat arwah, jadi yang kami lakukan atas dasar bimbingan mursyid kami itu diperjalankan. Nah, inilah inti dari tarekat arwah kita adalah ini. Kami diperjalankan di alam akhirat pada saat kita hidup di dunia ini, karena semesta ini sifatnya paralel multiverse. Bahkan akhirat dulu ada, baru ada alam materi dunia ini. Oh ya, garis-garis merah ini adalah untuk membedakan. Ini adalah manusia yang kita lakukan, atau pelaku tarekat arwah ada di sini nih Pak. Ini manusia yang ruhnya tanpa adanya treatment aktivasi ruh. Jadi normal-normal saja. Secara normatifnya manusia seperti ini ya. Jadi dari lahir, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian masuk alam barzah. Kalau dia jiwanya suci seperti para syuhada, maka dia naik langsung ke alam keabadian. Tetapi kalau di tarekat arwah, nah ini batasnya ini, itu bisa dimanipulasi Pak. Jadi kematian ini bisa dimanipulasi di alam ini. Karena sesungguhnya yang mati mana sih? Kan intinya sesungguhnya kan kita membawa kesadaran roh ke sini kan ya. Karena jiwa ini kan sesungguhnya sudah ada di alam ini. Hanya masalah jiwa yang masih ada jasadnya dan jiwa yang tidak ada jasadnya. Tetapi prinsipnya kembali kepada Tuhannya kan naik ke sini. Orang yang sudah mati beneran di alam dunia yang ada di sini sudah jelas buktinya, yaitu para nabi dan para syuhada. Itu Nabi Muhammad ketemu pada saat Mi'raj. Maka skenario seperti ini sesungguhnya bisa ditiru. Itulah yang dilakukan oleh kami di tarekat arwah. Yaitu kalau di sini harus mati jasadnya, kita itu hanya dimatikan ininya Pak. Akalnya, naluri, dan rasanya itu. Itulah prinsip mutu qabla anta mutu. Ini sekaligus juga kami ingin menjelaskan, oh itu Pak Teguh Munajat itu suka ngarang-ngarang saja. Dari mana taunya ruh itu? Betul Pak, kita itu tidak tahu ruh. Jadi misalnya ada orang yang suka berceramah tentang, wah ruh itu begini, ruh itu harus punya nama, ruh itu punya silsilah. Itu bohong Pak. Orang kita eksplorasi di ruang itu kok, dan kita tidak ketemu yang namanya itu. Karena ruh berada di alam akhirat, dia undeskripsi dan undefinisi. Ini urusan Tuhan. Tetapi ada tekniknya, bagaimana cara kita tahu ruhnya. Yang jelas kalau ruhnya Pak Hadi pasti dibalik jasadnya Pak Hadi. Kan gitu ya. Ruhnya Mang Endang ya dibalik jasadnya Mang Endang. Tetapi untuk menentukan ruh itu adalah bagian dari kesadaran kita, bagian dari jiwa kita, bagian dari nafas kita. Itu prinsip utamanya. Sehingga kalau kita ingin tahu ruh, maka matikanlah ini, dan matikanlah ini. Tapi bukan berarti mati itu dimatiin itu bukan seperti itu ya, tetapi dinonaktifkan. Ketika akal dinonaktifkan, naluri dinonaktifkan, kolbu kita dinonaktifkan, itulah yang nanti akan muncul ruh. Treatment mematikan inilah yang namanya mutu qabla anta mutu. Itu kami diperjalankan oleh mursyid kami itu seperti itu. Sampai melampaui batas. Sampai melampaui batas akal. Jadi akalnya sampai istilahnya sampai apa ya?
Ya sampai putus, akalnya sampai putus. Naluriahnya sampai putus, sampai melampaui. Biasanya rasa sakit kalau naluri ini ya terkaitannya. Karena kalau kolbu berarti rasa kesedihan atau rasa-rasa seperti itu sampai batas tertentu. Ketika ini sampai putus, maka yang muncul adalah kesadaran ruh. Ininya tetap ada, unsur akalnya ada, unsur kolbunya ada, unsur naluriahnya ada, unsur ruhnya ada. Tetapi ini terkondisikan, ini di standby-kan, dinonaktifkan, sehingga yang aktif hanyalah ruh. Dia sudah memasuki alam bawah sadar, sehingga bisa diperjalankan ke sini, Pak. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita seringkali terlalu bombastis ya, kita membahas tentang akhirat itu. Ini semuanya sudah terjadi. Bagaimana Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj bertemu dengan alam surga, neraka itu. Masa belum terjadi? Kalau belum terjadi berarti cerita doang dong Nabi Muhammad. Ya, beliau mengalami, beliau menyaksikan itu semua. Dan dia itu ya diperjalankan di alam itu. Jadi setelah aktivasi ruh, kita dipersambungkan dengan yang namanya tali wasilah. Inilah melalui apa? Kemudian kalau sudah bersambung, inilah Pak amalan-amalan kita. Kita zikir, suluk, ubudiyah. Zikir adalah kita mengenal zikir secara sir, yaitu bagaimana kita melakukan zikir, istilahnya menembak kolbu kita dengan lafaz Allah, 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 sampai itu menjadi kebiasaan dan otomatis. Memang kalau diceritakan wah itu menghayal gitu ya. Enggak juga gitu. Kalau kita belajar tentang yang tadi saya bilang itu tentang partikel subatomik, itu sudah sekarang ilmu pengetahuan sudah mainnya di arah ini, Pak. Jadi yang namanya realitas itu tidak hanya yang terlihat materi. Sekarang realitas yang non materi itu sudah sangat dipelajari itu. Misalnya tentang energi kan juga non materi juga itu ya, energi, cahaya. Dan sekarang begitu ditemukan tentang fisika kuantum itu nyaris itu Pak, manusia udah mau mengeksplorasi ini ruh ini di ilmu pengetahuan. Dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya sudah mempraktekannya, hanya beliau tidak bisa menceritakan karena teknologinya dulu belum ada istilah partikel subatomik. Di 14 abad yang lalu gimana Nabi akan menceritakan hal itu. Jadi inilah Pak kaifiat-kaifiat yang kita lakukan. Suluk misalnya. Suluk kan sesuatu yang sekarang ditinggalkan, bahkan jangankan menjalankan suluk, terminologi suluk pun nggak pada tahu. Saya cerita di sini ada teman tetangga yang nanya, apaan itu suluk Pak Teguh? Padahal di sirwatonnya Gus Dur kan jelas itu. Zikir lan suluk jangan dilali. Suluk itu salah satu metodologi Pak, metodologi bagi seluruh nabi-nabi, seluruh para pencari Tuhan sebelum beliau-beliau itu mendapatkan pewahyuan, belum bisa tersambung ke alam ini, itulah suluk itu. Sebelumnya suluknya bentuknya ya kholwat. Yang kita tahu di Gua Hiro itu Nabi Muhammad ya 6-7 tahun itu ya. Tapi setelah beliau kemudian bergaul dengan umat, agama sudah dikembangkan, beliau itu ya bersuluk di masjid dan memakai kelambu itu. Itu seperti itu. Nah, orang sekarang menggampang-gampangkan dan meringan-ringankan iktikaf, yang penting duduk di masjid sekian jam, terus sahur terus pulang gitu ya. Kalau aslinya itu di kelambu Pak, berzikir itu. Nabi Muhammad itu berzikir di kelambu. Bahkan ada kisah yang Nabi Muhammad itu mengeluarkan kepalanya kemudian disisir sama Aisyah itu ya. Yaitu jendela kelambunya beliau ini mengeluarkan ininya. Jadi
benar-benar ini Pak, memungkinkan terjadi loncatan-loncatan energi ruhani. Kalau cuma berdiam di masjid terus sambil ngopi sambil ini ya nggak akan mencapai batas limit Pak. Saya bercerita seperti ini karena saya melaksanakan itu gitu. Dulu yang namanya mencari Lailatul Qadar itu, saya pernah itu ya, karena pingin sekali, wah gimana saya. Akhirnya saya berasumsi sendiri, kan Lailatul Qadar eh, dari malam sampai terbit fajar itu kan ya. Jadi kalau saya terawih terus, saya baca Al-Quran terus, ya berarti saya ketemu Lailatul Qadar. Tapi tetap saya nggak yakin. Saya akhirnya mengikuti treatment khusus itu. Sholat yang ini Pak, yang lama banget itu. Jadi satu gerakan mungkin ada 10 menit kali. Itu bukannya kita khusyuk, mana nyamuk pada ini. Tapi saya yakin mungkin semuanya itu tersiksa semuanya. Jadi begitu saya mengenal di sini, ya baru merasakan bagaimana kita bersuluk selama 10 hari. Kita keluar dari kelambu ya hanya untuk sholat wajib dan makan itu aja. Ataupun kalau kita batal wudhu itu aja. Yang lainnya dalam kelambu itu. Sampai batas limit. Itulah nanti kita akan diperjalankan Mi'raj. Tapi juga kita nggak bisa sendiri seperti itu. Kita harus ada mursyidnya yang paham tentang ilmu rohani. Nah, Mi'raj itulah yang namanya sebenarnya ini Pak, Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim yaitu jalan terpendek antara dunia dengan akhirat. Itulah Shiratal Mustaqim. Ini sekali loncatan ini satu ini Pak, istilahnya kalau Nabi itu satu lapis langit itu. Jadi ketika roh itu mi'raj, kesadaran kita naik Pak. Nafas alam sadar tapi aksen satu. Kemudian naik lagi, nafas kita naik kesadaran aksen 2, aksen 3. Itu Nabi Muhammad selesai dalam waktu 1 malam. Karena itu beliau Nabi ya. Kalau kayak kita ya nggak seperti itu. Kita naik ke sini, jatuh lagi sini. Naik ke sini, jatuh lagi, masuk neraka lagi gitu. Itu ya kelas-kelas kita lah. Tetapi kalau kita sudah diaktifasi rohani, kita sudah berada di sini. Jadi sesungguhnya perjalanan orang yang sudah ini catatan pentingnya. Ketika jiwa kita sudah diaktifasi mutu qoblanta mutu, kita sesungguhnya hidup dalam konversi dunia akhirat itu. Jadi perjalanan ini berbangkit, mahsyar, pengadilan, surga neraka itu bisa dimanipulasi Pak semuanya ini. Hari berbangkit apa? Kan membangkitkan rohani kita saja kan? Apa bedanya? Kenapa nggak sesimpel itu kita? Memang guru saya itu cerdas sekali Pak. Guru saya itu seorang saintis, ya. Beliau lulusan ITS gitu ya. Beliau itu seorang saintis dan seorang spiritualis sehingga pinter itu mengolah ini. Walaupun asalnya sih dari tarekat-tarekat yang sama semua, tetapi beliau pinter sekali mengolahnya gitu ya. Jadi bagaimana mengkonversi ini menjadi seperti ini Pak, sehingga perjalanan akhirat dilaksanakan saat ini. Termasuk surga itu, orang masuk surga itu harus dari neraka dulu itu. Jadi nggak ada yang kalau kita dulu kan senang enak banget ya, kita hanya dengan amalan-amalan, dengan baca-bacaan itu ya, dengan baca-bacaan masuk surga. Di sini nggak Pak, nggak mungkin. Untuk masuk ke surga harus neraka dulu. Bahkan untuk masuk berbangkit ya kita harus masuki alam barzah dulu. Jadi orang yang diaktifasi rohani ya semuanya merasakan Pak. Oh dari mana itu taunya itu alam barzah? Ya kita konfrontir aja dengan ayatnya. Tinggal baca ayat-ayat Al-Quran, alam barzah itu seperti apa? Kita rasakan pada saat kita diaktifasi rohani. Ya sama persis. Kita masuk di alam berikutnya, kita berbangkit ya sama. Kita masuk pada mahsyar, kita masuk neraka, ya sama juga seperti itu. Di alam ini nggak ada materi Pak. Saya dari dulu memang selalu bertanya itu ya. Memang saya dari dulu memang kritis itu Pak. Kenapa kok di
alam neraka itu kok isinya barang-barang dunia semua ya. Itu ada gergaji. Saya paling ingat waktu kecil itu digergaji, Pak. Itu nanti badanmu digergaji. Tanganmu digergaji. Bahkan mohon maaf, bagian itu yang istilahnya sensitif itu katanya diamplas itu, Pak. Kemudian dibakar. Pokoknya alat-alat dunia saya berpikir juga begitu masuk sini ya saya tambah ketawa gitu. Bagaimana Nabi Muhammad di 14 abad tahun yang lalu belum ada gergaji kan, Pak? Berarti bohong juga kan cerita-ceritanya gitu. Dipakai mesin las, dilas itu manusia itu di alam neraka itu. Di sini nih alam partikel ini, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang ini tidak ada materi karena non materi, non ruang dan non waktu. Jadi semuanya di sini perjalanan jiwa, Pak. Masuk surga ya jiwanya yang bahagia, masuk neraka ya jiwanya yang sengsara. Jadi berbangkit itu dibangkitkan kembali kesadaran kita, jiwa kita. Ini sederhananya seperti ini, Pak. Kalau kita matinya normatif, kan badan kita hancur di sini kan ya. Kemudian baru dibangkitkan di alam sini. Sekarang ini, kalau jasad kita dimatikan mutu, qobla anta mutu, ya sama juga kan bangkit juga ruhnya. Ini sudah kita nonaktifkan semua, ruhnya yang bangkit. Itulah teknik memanipulasi itu. Sama juga. Dan ini semua perjalanan Nabi itu. Kalau kita harus melalui mekanisme ini, nyaris nggak ada yang mampu, Pak. Bagaimana kita misalnya manrob buka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kan dua pertanyaan itu ya. Memang yang jawabnya kita pakai apa? Begitu di alam ini ya ininya udah lumpuh, Pak. Mana bisa mengingat itu. Nanti akan saya carikan ada ayat-ayatnya yang bagaimana ketika jiwa itu ketika jasad itu mati, ketika manusia tertidur, jiwa itu ada di mana. Saya kebetulan saya membuat konten itu ya. Karena banyak penceramah-penceramah kondang yang menyatakan bahwa bahwa jiwa itu pasti mati gitu, bahwa setiap jiwa itu pasti mati. Apa bahasa ininya apa? Apa? Nah, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Tetapi kebanyakan para penceramah itu kurang jeli itu. Jadi dianggapnya setiap jiwa itu pasti mati. Padahal dia hanya merasakan kematian. Orang jiwa itu ada unsur ruhnya gimana mati. Dia tidak menempati materi, tidak menempati ruang dan waktu. Jelas ya di sini ya, apalagi yang perlu dijelaskan di sini ya. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan itulah yang namanya singularitas. Inilah black hole. Ini sudah ketemu, Pak, di ilmu pengetahuan. Hanya dia tidak tahu cara menyeberangnya. Jadi black hole atau singularitas itu sebuah istilahnya jarak terpendek, di mana di situ gravitasi sangat tinggi dan seluruh materi yang masuk ke sini itu sirna, Pak, hilang. Itu. Sama dengan ini, Pak, dengan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ya materi tidak bisa ke sini, jasad tidak bisa ke sini. Ya hanya ruh yang bisa ke sini. Yang lainnya yang terbakar masuk ke sini dan memang nggak bisa, tidak kompatibel. Saya kira udah semua ya. Ini karena ini sangat penting ini. Jadi kita sudah, kalau kata Gus Dur, uripe tentrem, terus gimana lagi tuh? Atine ayem. Jadi kalau kita sudah sampai pada kesadaran seperti ini, ya kita melihat hiruk pikuk dunia yang alam diferensiasinya sudah
Ya sudah sendaguro saja lah. Kita anggap itu hanya sebuah sendaguro saja. Ini hakikat sesungguhnya manusia adalah kesadaran. Nah ini Al-Isra 985 ya. Ini ayat yang paling ini. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Maka kalau berurusan dengan Tuhan ya mesti dengan ruh. Kan gitu saja. Jadi anggap saja kita nggak tahu ruh itu. Tetapi di dalam jiwa ada unsur ruh. Tinggal yang lainnya aja dimatikan. Kolbu matikan, akal matikan, naluri matikan, yang keluar ya tinggal ruh, itu saja. Sesederhana itu rumusnya gitu, jadi logis sesungguhnya. Kemudian ruh yang kembali kepada Tuhan yang seperti apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafas ini Pak, di sini jiwa. Jiwa itu adalah nafas, nafas yang mutmainnah. Yang masuk surga itu nafas yang mutmainnah. Oh, ketemu bidadari 70. Gimana nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah itu nafsul yang sudah tanpa preferensi, not belonging. Sudah zero. Masa masih menghayalkan tentang bidadari di surga, tentang madu, susu, tentang perhiasan. Masa seperti itu? Itu semua barang-barang alam bawah sadar. Itu kias. Di alam akhirat nggak ada barang-barang itu adanya barang di dunia ini. Kan khayalannya para itu kan, wah itu nanti makan tetapi tidak membuang kotoran gitu kan ya. Pertanyaannya makanannya dari mana itu? Bahan makanannya dari apa? Blunder semua Pak kalau dikejar seperti itu. Tetapi kalau itu adalah kesadaran ya selesai. Kesadaran nggak perlu makan madu, minum susu itu ya nggak perlu, apalagi bidadari. Ada yang lucu lagi penceramah, ibu-ibu jangan cemburu ya. Jadi merasa itu di surga itu rame-rame itu sama keluarganya, sama anaknya, nanti istrinya cemburu lihat bidadari yang cantik-cantik gitu. Itu jadi hayalannya lucu. Akhirat itu tentang diri sendiri Pak. Akhirat itu perjalanan tentang diri sendiri. Tidak ada kita misalnya, walaupun saya sama istri saya sama-sama bertorikot, itu ketika kita dalam kelambu ya sendiri-sendiri. Alamnya sendiri, perjalanannya sendiri. Bahkan di dunia ini, perjalanan saya dan istri saya sendiri-sendiri, Pak. Hanya kita kausalitas duniawinya ya, saya sebagai suami ya bagaimana saya harus berinteraksi dengan istri, hak dan kewajiban sifatnya duniawi. Tetapi ruh kita ya beda-beda. Bagi saya, istri saya, anak saya, cucu saya, ayat-ayat saja bagi saya gitu. Yang nyata hanyalah diri saya sendiri. Karena kita diperjalankan di alam itu. Dan istri saya juga nggak marah. Saya di mata istri saya juga, saya ayat-ayatnya dia. Gitu. Nah, ini yang sering sekali para pendakwah itu kurang cermat. Kalau saya karena banyak sekali penceramah-penceramah tingkat nasional itu yang memaknai ini kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Nah, ini dulu ya. Jadi ada di Al-Ankabut 57 dan Ali Imran 185. Padahal di sini yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi bukan hanya merasakan kematian, merasakan kesedihan, merasakan kebahagiaan, merasakan puas. Itu semuanya ya jiwa. Bukan dia mati, tetapi merasakan. Bahkan ada 2 ayat di Ali Imran 185 juga sama, kullu nafsin dha'iqatul maut, dia merasakan. Tetapi pastinya tidak akan mati. Ada di Ali Imran 145. Ini wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Mohon maaf itu saya kalau bahasa Arab itu agak ini Pak, nggak fasih. Nggak saya kayak Bang Nang, kalau Bang Nang itu dari pesantren lah itu jadi fasih dia. Coba ya artinya Pak, setiap yang bernyawa ini sama-sama nafas ini Pak, sama-sama di sini juga nafas. Tidak akan mati, gitu. Tidak akan mati.
kecuali dengan izin Allah. Yaitu kalau Allah menghendaki ya lain ceritanya, tetapi tidak akan mati. Yang dibawa kullu nafsin dha'iqatul maut itu hanya merasakan kematian. Itu. Makanya orang di surga juga abadi, di neraka bisa abadi itu. Karena di sana tidak ada ruang dan waktu. Itu secara ilmu pengetahuan gampang sekali. Entitas yang non kausalitas materi, non kausalitas ruang dan waktu pasti dia abadi, tidak ada tanggal lahirnya dan tidak ada tanggal kematian. Ini jelas ya? Tapi ini nanti tanyanya banyak ini Pak Gun ini. Ini Pak Al-Baqarah 94. Katakanlah, ini dalam kurung Nabi Muhammad. Arti dalam kurung Nabi Muhammad itu apa Pak? Itu tafsir mufasir itu. Kalau di tarekat kita nggak pakai Pak dalam kurung ini. Jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Itu kalau orang sudah beranilah udah aku mati saja. Tetapi matinya bukan mati bunuh diri kemudian ya. Jadi kalau ini melekat kepada Nabi Muhammad, maka berarti akhirat hanya punyanya Nabi Muhammad sendiri, bukan begitu tafsirnya. Tapi kalau saya menafsirkan kan, wah ilmunya dari mana? Oh, saya ilmunya ilmu ruh yang saya pakai gitu. Jadi katakanlah jika negeri akhirat itu, ini katakanlah siapapun orangnya. Jika negeri akhirat di sisi Allah hanya untukmu. Artinya ketika kita berjalan menuju akhirat, di alam akhirat itu adalah sendiri, perjalanan diri sendiri. Sangat valid, saya bisa membuktikan sini. Siapa yang mau kita perjalankan di akhirat, saya pastikan sendiri. Bahkan istilahnya guru-gurumu, orang tuamu, saya pastikan tidak akan ikut Pak di perjalanan itu. Kita merasakan sendiri. Kalau kita dosa yang kita merasakan sendiri, ya apa enggak yang sudah merasakan itu? Tidak mungkin kita bawa orang tua, orang tuaku tolonglah saya, nggak bisa Pak. Guru saja ya nggak bisa, karena guru yang memperjalankan, guru nggak mungkin juga menolong kita. Kita diperjalankan untuk menyelesaikan urusan sendiri. Jadi urusan akhirat, perjalanan ke negeri akhirat itu perjalanan diri sendiri. Jangan berhayal di surga sama anak, sama istri gitu. Itu kausalitas duniawi, kausalitas materi, itu masih perspektif alam bawah sadar. Kalau beragama di alam atas sadar ya sudah tidak ada hal-hal yang sifatnya material seperti itu. Sudah tidak ada kebanyakan doa seperti itu, orang kita tentang diri sendiri. Nah, ini menarik ini Pak. Quran surat Az-Zumar 42. Allah menggenggam nyawa atau jiwa. Ini sama ya, persenyawaan, persejiwaan atau nafas. Itu kan anfus juga kan di sini. Allahu yatawaffal anfusa. Nah, ini sama. Teksnya itu semuanya sama. Nafas semua. Ini saya ulangi lagi ya. Allah menggenggam Pak, menggenggam jiwa manusia pada saat kematiannya. Nah, coba. Ini kalau orang pemain ruh paham banget. Jadi jiwanya itu dipegang Pak. Itulah di alam barzah pada saat kematiannya. Ya pasti nggak mati jiwanya. Yang mati adalah jasadnya. Dan yang belum mati ketika dia tidur. Itu Pak. Makanya tidur adalah kematian kecil. Itu. Jadi dipegang jiwa kita sama Tuhan. Ketika kita mati dan ketika kita tidur. Jadi ini urusan roh bukan spekulatif, bukan asumtif, bukan tafsir. Ngapain pakai tafsir? Kita alami saja itu. Di kita tuh ilmu praktek Pak, nggak ada tafsir-tafsiran. Nggak perlu tafsir memang untuk apa? Al-Quran itu dialami. Nggak perlu ditafsiri berarti nggak paham dong. Berarti dia nggak paham kalau ini ditafsiri gitu kan. Tinggal dicoba aja. Itu.
Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Itu Pak. Jadi kalau yang tidur begitu bangunnya dia dikembalikan lagi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi jelas sekali ini bagaimana jiwa itu. Jadi kita sudah saatnya Pak harus aware ya, kita harus concern tentang diri kita. Jadi mohon maaf ya, kalau kita rajin ibadah, tetapi kemudian kita merasa, wah ibadah saya hebat ya, atau dia benci melihat orang tidak ibadah, gimana status jiwanya kalau ketika ada kebencian? Kalau sudah di level ini sudah nggak ada kebencian Pak, kalau sudah nafsul mutmainnah. Ya sebagaimana Nabi ketemu yang lagi orang lagi setan lagi mengganggu orang sholat itu ya, dia ditanya aja sama Nabi, siapa yang kau ganggu gitu? Saya mau mengganggu orang sholat, tetapi saya takut sama orang yang lagi tidur gitu. Ada hadis yang seperti itu tuh Pak. Jadi Nabi nggak marah-marah juga ketemu setan juga itu. Biasa-biasa saja, karena beliau sudah sampai gitu. Jadi lihat orang, ya kita mengajak ya, tetapi tidak ada rasa kebencian itu. Orang yang nggak rajin ke masjid, ya kita tidak harus bukan itu sesungguhnya ukurannya. Itulah yang namanya nafsul mutmainnah. Oh ternyata sudah selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan pemantik lah bagi diri kita, karena ini sesungguhnya sesuatu yang sangat fundamental. Ini tentang diri kita itu ya. Saya kira menarik kalau kita diskusikan. Untuk itu kami persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Pak Gun katanya catatannya udah banyak Pak. Ya udah Pak Hadi atau sudah jelas? Ya. Jadi orang yang masih hidup bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup di sini, bersih kesadaran di sini ya, bisa komunikasi dengan ini, berarti dengan jiwa di sini ya. Atau udah di atas, nggak tahu ya. Oh iya. Oke, jadi pertanyaan Pak Hadi itu, apakah orang yang hidup di dunia ini bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Ya tergantung makomnya Pak. Itu banyak sekali ini yang variannya. Kalau dia makomnya sudah di atas alam sadar, dan orang yang meninggal berada di sini sudah, istilahnya dia sudah disucikan, sebagaimana Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu ya ketemu Pak di alam yang sama. Tetapi sangat mungkin juga Pak, ini kesadarannya belum sampai di sini, masih di sini, bahkan turun di sini, ketemunya jangan jadi-jadian ini Pak. Ini bisa metafisika infra ini Pak. Jin, astral, mistis, memori, itu bisa seperti itu. Jadi kita nggak bisa memastikan itu. Tergantung makom kita ada di mana. Itu ulama pertama ya. Kenapa? Tadi ulama pertama itu bisa komunikasi ya. Oh iya. Yang kedua, nggak bisa. Itu yang ketemu, yang komunikasi itu teori orang. Oh, ya iya kalau kita menjelaskannya itu tergantung makomnya dia.
Kalau dia belum makomnya sudah sampai, ya ini ketemunya ini ya jin atau astral mistis atau memori yang sudah ada di dalam dirinya itu. Ini. Tetapi kalau orangnya sudah sampai ya bisa di alam ini, sama-sama sudah di alam ini. Bahkan di alam ini bisa, Pak. Kalau orangnya sudah sampai itu. Saya kira itu istri juga pernah diperjalankan di situ, Pak. Di alam sini. Karena dia mungkin ada permintaan khusus dengan mursyidnya itu di perjalanan ke alam ini. Mungkin karena khusus, kalau saya kebetulan enggak. Saya perjalanan saya karena banyak dosa, Pak, jadi saya lebih concern ke situ. Jadi saya merasa wah dosa saya di dunia ini banyak sekali ya, bagaimana caranya. Saya dengan cara-cara amaliah-amaliah yang saya sudah jalankan, kok saya nggak yakin itu. Tadinya saya menempuh jalan ini, Pak. Dan benar-benar saya ya terkonfirmasi sangat real, sangat nyata itu. Sampai saya akhirnya berkesimpulan kayaknya seluruh kenikmatan saya selama ini terhapus itu oleh perjalanan saya. Jadi benar-benar ini udah apa ya? Ya udahlah, merasa udah terbalaskan sudah ini. Kalau yang dulu kan hanya wah sholat tobat, hanya baca istighfar, terus tidak melakukan lagi. Dan itu pun belum tentu, walaupun sudah tobat, lupa lagi kan sangat mungkin manusia seperti itu. Tapi kalau sudah merasakan pedihnya di sini ya mikir-mikir untuk apa? Untuk berbuat yang macam-macam itu. Bahkan di ilmu ini jangankan berbuat, Pak, berpikir buruk pun nggak boleh di sini. Berpikir buruk, berpradu, prasangka itu nggak boleh, Pak, di ilmu ini. Memang berat ininya itu. Tetapi kita diperjalankan, kalau tanpa diperjalankan ya kita nggak akan mampu. Pak Gun udah ketemu? Atau Bang Ibek ada apa lagi? Tadi kan Pak Ustaz bilang kalau udah naik ke sana, bisa naik, kadang-kadang jatuh lagi. Oh, ini Pak. Ini kan keimanan kita kan masih ini juga, Pak. Kita kan masih hidup di alam ini, Pak. Misalnya tiba-tiba cucu sakit itu. Kita kesadaran kita turun ke arah sini, Pak. Akal lagi, betul. Akal mengganggunya. Makanya kita harus ini, Pak, harus terus, Pak. Kita nggak boleh berhenti di ilmu ini. Termasuk saya dakwah seperti ini dalam rangka itu, Pak. Jadi bagaimana akal saya berpikir yang lain ini. Saya itu dari Bandung tadi audiensi dengan mahasiswa UIN apa? Sunan Gunung Jati ya. Nah, Sunan Gunung Jati. Terus kemudian sampai sini pas maghrib itu ya langsung ini. Kemudian sekarang udah di sini, gitu, menyampaikan ini. Nanti malam saya mungkin menyiapkan bahan-bahan untuk ini, bangun tidur juga. Ya seperti itu, Pak. Jadi kesadaran kita harus nggak boleh ini, nggak boleh istilahnya standby gitu. Standby ya bisa dimasukin lagi, Pak. Jadi ini perjalanan, memang ini perjalanan istilahnya barang mewah ini, Pak. Tetapi untuk bertahan di sini juga. Tetapi kalau sudah seusia Pak Hadi ya sudah haruslah, mau ngapain lagi. Memang mau nunggu seperti ini, Pak. Coba kalau kiamatnya nggak tahu kapan. Iya. Nanti, Pak, di lain waktu itu. Ada ayatnya juga. Gitu. Cuma ini sensitif ini ya. Sensitif kalau bicara kembali. Tetapi kalau yang sebenarnya ada hadisnya. Nantilah di lain waktu. Jadi bayi itu ternyata dia membawa catatan amalnya itu. Yang tadi itu ya. Dia membawa catatan tentang rizkinya, ajalnya, amal perbuatan dan kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat. Itu. Ini hadis ini, sahih ini. Terus pertanyaannya dari mana itu? Belum mulai, dia sudah membawa ini.
Mungkinkah dari alam ini, catatan amal dia yang terdahulu, dia menempati jasad yang baru? Ini juga namanya berbangkit, Pak. Hari kebangkitan. Sebenarnya nggak nitis juga, dia menyelesaikan perjalanannya, dia diberikan kesempatan sama Tuhan. Saya kalau cuma berdebat argumen sih gampang saya, Pak. Oh, nggak bisa, dalam Islam itu tidak mengenal istilahnya kembali lagi. Ruh tidak akan kembali. Iya, ruh kembali kalau ya dia jiwanya sudah Islam. Kalau jiwanya belum Islam, gimana? Kan jiwa yang selamat kan berarti yang kembali ke sana. Tetapi yang kembali ke sana kan sedikit sekali, Pak. Di sini ada alam kehidupan, Pak. Tapi saya tidak akan bercerita tentang itulah. Ini terlalu luas. Ruh sendiri itu kan sudah sudah urusan Tuhan lah. Tetapi kita punya guru saya itu cerdas orangnya, Mas. Di samping spiritualis, jadi beliau bisa mempunyai formula-formula seperti itu. Karena sudah bisa istilahnya menetralisir alam-alam materi inilah gitu. Jadi sudah dia mainnya di sini aja. Di alam-alam abstrak ini yang di sini ya. Makanya dalam tarekat kami yang serius hanya satu, Pak, urusannya. Saya tanya tuh sama semua jawabannya. Apa Bu yang urusan serius di dunia? Tuh, sama, Pak, hanya makan, Pak. Selain makan hanya sendaguro saja. Itu urusan serius di dunia hanya urusan makan saja. Biar jasad itu hidup itu. Oke. Ini. Manusia lahir sedikit ajar awalnya itu terus gimana penjelasan Allah tidak akan merubah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia mau merubahnya sendiri. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau Bapak ingin merubah catatan amal, ini sebenarnya di slide lain ya mestinya ya. Oke lah di sini nih, Pak. Ini katakanlah alam akhirat ini. Sesungguhnya kalau lebih ini lagi pakai ini slide lagi yang lain ya, Pak ya, biar semua slide saya kira saya ada yang itu tuh ya. Oh, malah no sinyal. Oke, karena nggak mau jadi saya jawab ini aja ya, Pak ya. Jadi itulah, Pak, kalau Bapak ingin merubah nasib catatan amal Bapak yang sudah ada di Lauh Mahfuz, Pak, catatan Bapak itu. Jadi seluruh blueprint semesta ini sudah ada catatannya di akhirat. Untuk merubah catatan itu, ya kita masuki alam akhirat. Jadi ketika kita sudah diaktifasi ruhaninya, kita sesungguhnya hidup dalam alam konversi akhirat, dalam rangka merubah catatan amal saya dulu. Gitu. Ya hanya dengan cara ini kita bisa merubah catatan amal itu. Orang itu blueprintnya. Jadi ketika kita lahir, kita sudah ada cetak birunya, kita sudah ada itu tadi ya, catatan amalnya, lahirnya, kematiannya, rezekinya, dan seterusnya. Nah itu kita selesaikan ketika kita di dunia ini. Dengan melakukan aktivasi ruh, kita hidup dalam alam konversi akhirat, kita selesaikan, kita perbaiki catatan-catatan amal kita. Yang buruk-buruk kita bersihkan, kita selesaikan di dunia ini. Ya hanya itu ininya. Tafsirnya sepertinya hanya itu, apalagi kalau bukan dengan itu.
Tapi ini kok ini ya, bisa nggak ini di Bang Jeko bisa di ini nggak? Klik sananya atau sininya? Ini. Atau diklik lagi? Oh, benar ya? Benar. Enggak benar. Udahlah, nggak ini berarti nggak ini Pak. Nggak boleh ini, nggak boleh ditampilkan. Oke, intinya seperti itu ya Pak ya. Pakai ini sebenarnya tadi bisa juga sih, nggak perlu keluar ya. Ya kalau jawabannya sih itu Pak. Jawabannya ya Bapak selesaikan akhiratnya saat ini. Bapak masukin alam blueprintnya itu. Nah itu. Alhamdulillah. Bapak di alam ini, di alam akhirat ini Pak, itu blueprintnya itu sudah ada. Makanya selesaikanlah perjalanan akhirat ketika di dunia ini. Bagaimana caranya? Dengan aktivasi ruh. Agar ininya standby, ruhnya diperjalankan di alam ini. Dan catatan-catatan akhirat itu diselesaikan ketika di dunia ini. Ya dijalani Pak, bukan dilihat Pak, dijalani. Makanya perjalanannya beda-beda Pak. Antara yang ini, yang itu, yang ini beda-beda perjalanannya. Sesuai dengan catatan amal yang dulu. Wah, dua lagi boleh. Oh iya. Iya. Sesungguhnya itu yang tadi juga cocok juga itu Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini pertanyaannya Pak Gun itu di slide itu yang tadi terus itu ya. Tapi intinya gini Pak, bahwa sesungguhnya Allah, ini katakanlah, ini kan saya hanya menggambarkan dua alam ini Pak untuk mempermudah. Katakanlah ini kelihatan ya, ini alam ketuhanan Pak. Ini alam ketuhanan, ini kemudian alam ruh, ini alam materi. Alam ketuhanan, di sini ada Tuhan ya, berarti aras ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat. Ini di sini alam malaikat Pak, karena ini alam ruh ya. Ini mana? Ya pokoknya ini alam ruh ya. Alam ruh isinya ya malaikat, ya qada dan qadar, ya akhirat, ya kalam qadim gitu. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi. Nabi kan di dunia ini. Gitu. Bagaimana logikanya Pak? Oh Tuhan kok bersolawat kepada Nabi gitu. Jadi solawat dalam perspektif tarekat arwah adalah kebersambungan Pak. Jadi Allah melalui malaikatnya bersambung dengan nabinya. Iya, ruhnya. Bukan jasad. Innallaha malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu, dan wahai orang-orang beriman, bersolawatlah atas nabimu. Jadi yang bisa bersolawat itu orang yang beriman, Pak. Orang yang beriman itu di sini, Pak. Itu nanti saya suatu saat itu, Pak. Disimpan aja dulu itu ya. Itu. Nanti bahwa orang yang bisa bersolawat itu hanyalah orang iman. Orang yang telah teraktivasi ruhaninya. Orang sudah yang bisa membaca akhirat ini. Dia bisa bersolawat pada Nabi. Jadi bukan kata-kata Pak. Solawat itu bukan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetapi kebersambungan rohani itu namanya sholawat. Kenapa artinya sholawat itu mempersambungkan rohani? Ada hadis lain Pak yang menyatakan bahwa sesungguhnya doamu itu menggantung antara bumi dan langit. Ada Pak itu kan ya? Itu. Sebelum bersolawat. Jadi seluruh amalia itu menggantung Pak di antara langit dan bumi itu di sini ini menggantung. Sebelum diikuti selawat, sebelum dipersambungkan dengan tali wasilah. Inilah Pak, tali wasilah ini prinsipnya adalah itu. Tuhan, Ruh Rasul, kemudian manusia atau nabi di sini. Itu konstruksinya seperti itu. Aduh, mudah-mudahan berhasil ini ya saya. Oh. Jilid 2. Yes. Oh, bisa Pak. Ini Pak, sistem wasilah ini Pak. Ini hampir Pak, banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu Pak. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu seperti itu Pak konstruksinya, sistem wasilah itu. Innallaha sesungguhnya Allah di alam ini wa malaikatahu ini di alam nur, di alam cahaya, yusholluna ala nabi ini Pak, nabi di alam baharu ini. Dan manusia yang beriman bersolawatlah kepada nabimu. Orang beriman adalah orang yang sudah pada kesadaran sini Pak. Mau buktinya, dari mana itu? Buktinya ya Al-Hujarat 14 itu, ketika Arab Badui mendatangi Nabi. Sekelompok Arab Badui mendatangi Nabi, kemudian dia menyatakan bahwa saya sudah beriman ya Rasul. Nabi menjawab, kamu baru berislam karena iman belum ditancapkan di dadamu. Jadi dia baru berserah diri, tetapi ruhaninya belum bersambung. Itu makna orang beriman. Tapi memang saya agak berat juga Pak menyampaikan itu apalagi ke dalam orang-orang awam itu ya, karena orang awam itu menyatakan dirinya sudah beriman. Padahal iman itu ada di area sini Pak. Area kesadaran atas sadar Pak. Iman kepada Allah justru di sini. Iman kepada malaikat di sini. Iman kepada kitab bukan ini ya, bukan kitab mushaf, kitabullah di sini. Rasulullah di sini. Rasul aja orang kan salah ini. Distorsi pemahaman tentang Rasulullah. Iman kepada hari akhir di sini, iman kepada qada dan qadar di sini. Bahkan hari berbangkit pun awam ketukar-tukar dengan hari kiamat itu kan ya. Kan kiam itu artinya kan bangkit kan, berdiri kan ya. Jadi hari kiamat itu yaumul akhir itu ya hari berbangkit. Kan kita mau hari terakhir kan, karena dulu dari kecil itu hari terakhir dari kiamat itu. Kiamat itu istilahnya bukan hari kiamat itu. Apalagi Pak Gun? Oke. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos yang telah memfasilitasi acara ini, dan kepada seluruh jamaah baik yang offline maupun yang online. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Kami akhiri, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.